Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan di jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, nggak waras akal kita. Itu perhatikan ya. Kalau antum mengikut yang beda, nggak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Antum bisa mengikuti dalil, membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Berdusta. Saya sudah tidak pakai penghalang lagi kalimatnya, sesat. Sampaikan kepadanya, biar ketemu dengan ustadznya, saya ingin ketemu dengan syekhnya gitu. Saya tidak akan mundur dengan mereka yang seperti itu, yang tukang bohong, yang tukang nipu umat. Orang Wahabi itu tukang nipu umat. Ya, saya ngomong terbuka nih, live streaming. Makanya mereka kalau diajak dialog dengan saya nggak mau, bisanya membuat fitnah di belakang. Kalau diajak ditantang dialog langsung ketemu, sok di pengajiannya siap saya. Tidak pernah mau mereka. Dari dulu saya datangi. Ada yang MA gelarnya. MA itu S2. Dari mana? Ada lulusan King Saud Mekah, ada lulusan Ummul Qura Mekah. Tapi ternyata ketika menipu umat, MA-nya maling agama. Ya, mereka kesel kalau dibongkar seperti ini. Maka tidak mau dialog terbuka, tapi bisanya cuma bikin fitnah, propaganda ini itulah syiah lah apalah seperti itu. Sesatlah inilah itulah. Ayo kalau memang kamu menyatakan kita ini ahlus sunnah ini sesat, ayo dialog terbuka. Berani tidak? Tidak berani. Berarti anda gitu yang sesat. Itu aja udah gampang ya, sampaikan seperti itu, nggak masalah buat saya. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Mengapa demikian? Terbukti bahwa mereka membid'ahkan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Seperti Izzu bin Abdissalam yang sangat terkenal di kitabnya Al-Qawaid membagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah. Di kitab fatwa beliau membid'ahkan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh manusia, seperti bersalaman selesai salat wajib. Waktu itu mereka khususkan selesai salat asar dan subuh. Dibid'ahkan oleh Al-Izz bin Abdissalam, tokoh pembesar ulama dari mazhab Syafi'i. Silahkan merujuk ke fatwanya, kitab fatwa beliau. Kemudian beliau juga membid'ahkan salat nisfu Sya'ban dan salat di awal bulan Rajab, Ragaib. Nah, kalau ada bid'ah hasanah menurut beliau secara agama, tentu beliau akan katakan bersalaman sesudah salat wajib bid'ah hasanah, seperti yang dikatakan oleh sebagian penganut bid'ah hasanah. Berarti beda antara beliau dengan sebagian yang lain. Ya, ini perlu penelitian yang jauh. Oleh karena itu saya berhusnudzan kepada sebagian ulama yang mereka tidak serta-merta mengatakan bid'ah hasanah dalam arti bid'ah di dalam agama. Tidak, bukan itu yang mereka maksudkan. Sebab tidak keluar dari mereka bahwa perbuatan yang dikerjakan oleh sebagian manusia itu mereka katakan sebagai bid'ah hasanah. Tidak, bahkan dengan tegas mereka katakan bid'ah. Sampai mengusap muka setelah berdoa pun dikatakan oleh Al-Izz bin Abdissalam, tidak ada yang mengerjakannya kecuali orang yang jahil. Sampai demikian. Itu dia, bukan saya. Saya menukil dalam masalah pembahasan ini, karena kita harus membahas secara ilmiah.
bahwa segala sesuatu pernyataan iya atau tidak memerlukan pembuktian ilmiah. Saya ulang, segala pernyataan iya atau tidak, perintah atau larangan, benar atau sesat, surga atau neraka, dan seterusnya memerlukan pembuktian ilmiah. Mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kata Allah. Sekarang inilah masuk akidah-akidah yang gak benar, ada bayarannya. Belajar di pondoknya Wahabi gratis. Jadi Ustadz Wahabi gajinya mahal. Berapa gajinya? Ustadz Salafi 1 bulan gajinya $1.500. Coba ngajar di pondok-pondok Ahlus Sunnah, berapa 1 bulan? 400.000. Sementara mereka $1.500. $1.500 kalau dirupiahkan, yang 1.000 14 juta, yang 500 7 juta tambah 14 berapa? 21. Yang cuma kerjanya bid'ah syirik 21 juta 1 bulan. Masya Allah, Wahabi dananya kuat. Ya. Katanya Wahabi ini sekarang gangguannya kepada kita semakin luar biasa. Dan ini sudah merata hampir kemana-mana, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Jadi ini merasa terganggu dengan Wahabi. Ya. Saya nggak tahu yang pertama Wahabi yang mana yang mengganggu dia. Ya. Apa jenis kelaminnya, di mana dia tinggal, sukunya apa, saya nggak tahu. Jelas ya? Tapi di mana-mana itu kalau ada yang mengajak kepada sunnah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ada sebagian manusia yang pasti apa? Tidak senang akan hal tersebut. Iya. Ada sebagian orang yang berada di atas kekeliruan pasti tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Nah, dia katakan di sini, katanya ini Wahabi sudah merata di mana-mana, hampir di mana-mana, dimulai dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Katanya mereka ini punya tim yang dikirim ke sana, dan ustaz-ustaz Wahabi ini katanya memang gajinya mahal. Ya. Karena laporan dari mantan-mantan mereka, saya beberapa kali waktu ngisi di Bogor, katanya waktu ngisi di Bekasi, ya. Di tempat lain, mantan-mantan ustaz Wahabi lapor ke saya, laporan ke saya. Ya. Katanya saya tahu kiai, gajinya ustaz Wahabi itu tiap bulan berapa? Katanya $1.500. Ya. Ditanya sama kiainya ini tadi yang bercerita ini, sampean kok tahu? Ya. Katanya saya dulu mantan ustadz Wahabi. Ya. Jadi saya coba menjadi dai setiap bulan $1.500. Lumayan kiai. Ya. Kalau sekarang 20 juta lebih, seandainya punya 4 istri, nah itu lebih dari cukup katanya. Ya. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini kadang sebagian orang nggak malu, kedustaan yang seperti ini dia sebarkan di mana-mana. Jelas ya? Ini dia sebut siapa saja orangnya, dari mana dia dapat dana dan seterusnya. Ya. Kalau dia ingin lihat dari pondok-pondok pesantren yang mereka tuduh Wahabi di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dan memang berkembang dengan sangat pesat ya di Indonesia ini, karena memang orang-orang yang mereka tuduh Wahabi ini adalah orang-orang yang paling bagus nasionalismenya terhadap negerinya. Ya. Karena itu mereka ribut, nggak suka. Ya, mereka demo-demo, orang yang mereka katakan Wahabi yang melarang demo. Sana menghujat pemerintah, orang-orang yang mereka tuduh Wahabi yang menerangkan tentang kedudukan pemerintah, tidak boleh dicela dan dihujat. Dan mereka dalam hal ini itu berbicara tentang agama, sebagaimana Imam 4 menerangkan wajibnya taat kepada pemerintah yang muslim dalam hal yang ma'ruf, itu ada di buku-buku akidah mereka. Dan mereka ini menerangkan bukan karena ada proyek, tidak ada. Tidak ada anggaran di situ. Ya. Tidak ada anggaran. Ya. Beda dengan sebagian orang ini. Kalau ada anggaran, Masya Allah, baru dia bergerak. Ya. Bikin program di sana sini, bela negara, cinta tanah air.